Hakikatnya Ka'bah, rumah Baitullah di Mekah adalah rumah Allah. Ada Ka'bah sejati. Hakikatnya Nabi Khidir yang syariatnya adalah Nabi, tapi yang sejati adalah guru suci atau dewa ruci. Makanya ya kan gini Om ya. Jadi orang Jawa itu harus belajar, apalagi untuk urusan samadhi, meditasi, semedi, patra, itu harus digurukan. Guru dewi kuwi kudu milih. Guru kuwi ngilmune saka ngendi, dari mana, berpedoman pada apa. Gitu. Ane saya pokoknya anggar guru berpedoman pada Sunan Kalijaga, wes ya langsung ikut saya. Gitu. Sunan Kalijaga itu wali kutub itu adalah wali sumber ilmu, pusat ilmu. Kutub pusat ilmu. Kalau kutub Jawa berarti ya pusate ilmu Jawa, ya pusate ilmu Islam. Sabdone Kanjeng Sunan Kalijaga. Sabdone Sunan Kalijaga tatal sokone Masjid Demak. Leonardo da Vinci ya. Pakar Eropa kono, ilmuwan Eropa. Arep nyaingi Sunan Kalijaga sing tatal saka iso dadi cagak gak iso. Dene zaman semono baru bisa menciptakan sepeda ontel. Leonardo da Vinci. Gak iso, mergo iku gak bisa dipikirkan. Nek Leonardo da Vinci dengan akal piye kan ngono. Lah niki enggak dengan itu dengan karomah Kalijaga kan gitu. Itu. Balik nang proses lagi. Kembali ke proses lagi. Proses spiritual Kanjeng Sunan Kalijaga tertuang dalam cerita wayang lakon Dewa Ruci. Wejangan Sunan Bonang dikongkon Sunan Kalijaga disuruh berperjalanan spiritual, akhirnya bisa bertemu dengan Nabi Khidir, akhirnya menjadi gurunya di dalam perjalanan spiritual itu. Nah, saiki ngene, harus bener-bener klop lakon wayang itu dengan apa yang kita alami, sehingga klop lahir batin kan gitu. Berbekal pengalaman spiritual bertemu dengan Nabiullah Khidir, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga membuat Serat Dewa Ruci. Yang Sunan Kalijaga digambarkan Sena, yang Dewa Ruci, yang Nabi Khidir digambarkan Dewa Ruci. Gitu. Nah, oke ya. Akhirnya terjadilah lakon Sena Meguru atau Dewa Ruci. Gitu. Dikisahkan Sena ya. Sena itu negeri manusia lah ya. Sena itu meguru nang Begawan Durna. Suatu ketika Begawan Durna menyuruh Sena, ini masalah sing iku ya, ini tak penggal dikit ya, tak salah sedikit. Nek masalah karena ingin supaya Sena itu biar mati, ya itu nggak usah, itu kan hanya kiasan saja ya, karena sebenarnya Begawan Durna itu
disuruh oleh Duryudana biar Werkudara ini, Sena ini meninggal sebelum Bratayuda kan gitu. Itu kiasannya Sunan Kalijaga ya. Ini nggak usah ngilmoni itu ya. Ini hanya saya bercerita tentang ilmunya. Nanti kan saya kelopkan dengan spiritual saya yang saya mengguru dengan ke Mbah Durajat kan gitu ya, lewat sedulur sejati kan gitu ya. Jadi itu saya terangkan aja ilmunya aja, nggak usah cerita wayang-wayang kok aduan kok ya, malah bingung malah ya gitu. Jadi guru menungso ya, guru ini menungso Sena Begawan Durna menyuruh Sena mencari kayugung susuing angin ya. Nah, bertanya Sena ya, di mana letak dari kayugung susuing angin itu? Ketahuilah Sena, ketahuilah Werkudara, ketahuilah Bima kan gitu ya. Ketahuilah Bima, sesungguhnya kayugung susuing angin itu berada di puncak Gunung Reksamuka. Nah, puncak Gunung Reksamuka itu tempundi kan? Di mana? Ya nang Gunung Reksamuka. Gak usah takok. Golek ana Gunung Reksamuka. Nah, Sena mendapatkan arahan begitu. Terus gak kakek ngomong. Budal nang Gunung Reksamuka. Akhirnya berangkat Bima. Berangkat bertanya sampai akhirnya ketemu Gunung Reksamuka kan gitu. Nah, diceritakan ketika di Gunung Reksamuka ternyata di situ ada yang menjaga dua buto, dua raksasa, loro buto kan. Wis jenenge basa apa? Penting dua orang raksasa penunggu Gunung Reksamuka kan gitu. Berkelahi Bima, berkelahi Sena Werkudara, akhirnya bisa menaklukkan dua raksasa itu, dan setelah ditaklukkan akhirnya berubah wujud dua raksasa ini ternyata berubah wujud menjadi Dewa Bayu sama Dewa Indra kan gitu. Nah, akhirnya memberi wejangan Dewa, memberi wejangan, "Hai Bima, hai Sena." Ya, kenapa bahasa Jawa lah ini ya. Dongeng ini ya. Ya, kenapa bahasa Sena sak temene sing mbok goleki kayugung susuing angin kuwi ora ana. Aja mbok goleki nang kene. Wis nang bali nang gurumu maneh. Gak ana. Kayugung susuing angin kuwi gak ana. Ya. Nah, akhirnya wis intine ngono ya. Intinya nggak ketemu kayugung susuing angin ya. Nah, akhirnya balik lagi nang ngene gurune nang Durna kan gitu. Sakmen dhisik iki kan perjalanan secara syariate Bima mau nang ngene Gunung Reksamuka. Nah, bagaimana kalau kita terapkan di dalam proses spiritual, dalam proses patrap meditasi, dalam samadhi kan gitu. Ya. Nah, itu otomatis Sunan Kalijaga mengajarkan sesuai dengan lakon Serat Dewa Ruci tadi kan. Bagaimana patrap samadhinya kan gitu ya.
Jadi Mbah Durajat ngongkon golek ana kayugung susu angin, guruku kan gitu ya. Nah, itu secara syariat. Di dalam laku praktek meditasinya ada kan gitu. Ini saya praktekkan juga kan gitu ya. Jadi kayugung susu angin ya. Jadi ketika kita sudah membaca kunci yang diberikan oleh guru ya, yang diberikan oleh guru kita meditasi. Kita meditasi ini. Nah, guru mesti memberikan arahan gini. Ayo, ngawiti kanthi ngelegakno nafas. Ngelegakno nafas loh ya, ora konsentrasi loh ya. Ora konsentrasi kan gitu. Ngelegakno nafas yang lega. Udah, kita patrap meditasi gini. Patrap udah baca kunci, rileks, santai ya. Sampai lega. Ya, sampai lega. Nah, dari sini terjadi pertentangan dalam diri kita dari olah nafas, ngelega nafas mau. Ternyata dua lubang ini saling berlawanan. Dua lubang ini. Ya, iya. Kadang sing sitok, dalam praktek itu begitu. Kadang sing kene sing ngambekan, godho sini godhong. Itu adalah raksasa kita. Raksasa sing gunung mau lho. Ngono ya. Ya ini dua raksasa penjaga gunung. Iki kan gunung. Loh, iya kan? Ini gunung ini. Dijaga oleh dua raksasa. Loh, dua raksasa. Dua raksasa sing selalu menjaga gunung tadi. Dalam meditasi kanggo nglegakno nafas mau, kanggo ngungkulno rasa, kanggo ngutuhno rasa. Iki dene nggodho gak karuan. Kadang kok digodho ngene. Nang kene iki giyatel. Ono giyatel pol. Guwatel. Kok sing tengen to yo gatel. Ya ada. Padahal ya enggak ada nyamuk, enggak ada apa. Kadang habis dari kanan, dari kiri. Itu akhirnya yang kiri juga begitu. Guwatel. Kadang nang sore kene iki. Jenenge raksasa mau kepengin godho aja sampe nang gunung, aja sampe budal nang gunung ya. Nah, aja sampe nafasnya lega. Nah, akhirnya raksasa selalu menggoda. Dua lubang hidung inilah yang selalu menggoda kita untuk mengumpulkan, menyatukan nafas kita. Nah, berperang. Makanya orang meditasi langkah awal 15 rata-ratanya 15 menit awal itu berperang dulu melawan ini. Nah, setelah berhasil ngelegakno nafas, ini masalah kok carane piye gak usah jeruk ya. Iki kan bahasan umum, bahasan suluk linglung tadi lho ya. Ngono wae tak jelaso iki dhisik ya, hakikate aja ya. Nah, akhirnya kita berhasil menaklukkan dua raksasa itu. Ya. Akhirnya Bimo ya. Kita berhasil secara gak sadar loh ya, secara gak sengaja berhasil nuruti dawuhe guru. Iso nglegakno nafas, iso ungkul, iso utuh nafasnya awak dhewe di seluruh tubuh ini. Kerasa itu. Ini masalah caranya nanti itu loh ya. Ana bab khusus kita iki kan tentang hakikat aja. Dari penggodaan raksasa dua ini, gunung sing raksasa sing jaga gunung Reksamuka iki, ya gunung iki mbah gatel, mbah clekit ngono. Wis mbah kene iki buntu, kadang dibuntok barang irunge iki. Piye? Buntok sampe iku. Tapi karena dawuhe guru kudu teko gunung. Jare Bima, pokoke piye carane aku kudu nglaksanakno dawuhe Begawan Durna, guruku. Kudu sampai gunung, kudu tak perangi. Terus berperang terus. Gitu. Akhirnya secara nggak sengaja berhasil menaklukkan dua raksasa itu atau penggodone
iki kan gitu. Gol ya. Akhirnya sampailah kita kepada puncak gunung Reksomo.